Selamat bertemu kembali kepada anak-anakku yang terkasih. Hari ini kita akan melakukan proses pembelajaran kembali. Namun sebelumnya kita akan mengangkat satu pujian, dan setelah itu kita akan berdoa dan kita akan memulai pembelajaran kita. Ku bersyukur padamu. Padamu Tuhan, atas kasih-Mu dan bermas-Mu, bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaran, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Tuhan Allah, Bapa yang mengasihi kami, yang senantiasa menganugerahkan segala yang terbaik atas hidup kami. Terima kasih waktu ini kalau Engkau berikan kesehatan bagi kami, bagi seluruh keluarga kami. Kami percaya perlindungan Tuhan ada bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam proses pembelajaran ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, dari awal sampai akhirnya. Kiranya Engkau memenuhi kami dengan hikmat dan otoritas surga boleh ada bagi hamba-Mu, dan memberikan pimpinan dalam kuasa Roh Kudus. Terpujilah Tuhan, dalam nama-Mu Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah yang hidup, kami alaskan doa ini. Amin.
Shalom. Hari ini kita penuh dengan sukacita. Saya berharap kita semua ada dalam keadaan yang sehat. Seluruh keluarga kita ada dalam keadaan yang sehat. Tuhan menjauhkan kita dari virus corona. Dan saya percaya kita dapat mengikuti proses pembelajaran ini di rumah saja. Gak usah kemana-mana. Karena kita juga perlu memprotek diri kita, memprotek keluarga kita, dan lingkungan yang ada di sekitar kita. Baik, kita mau belajar, melanjutkan pembelajaran kita. Hari ini kita mau belajar tentang unsur-unsur kebudayaan. Bapak Kuncharaningrat membagi 7 unsur kebudayaan yang ada. Nah, ini yang mau kita pelajari hari ini. Unsur yang pertama itu adalah unsur kesenian. Apa itu unsur kesenian? Apa yang sudah saya sampaikan minggu lalu, ada yang disebut dengan tarian, adat istiadat, upacara-upacara adat, lagu-lagu tradisional, dan lain sebagainya. Semua daerah punya ciri-ciri tersendiri. Sama seperti bangsa Israel, kalau kita baca dalam Keluaran pasal 15, ayat 1 sampai 21, di sana dikatakan waktu bangsa Israel bersuka cita, mereka menyanyikan lagu-lagu pujian. Dengan apa? Dengan alat-alat musik yang menjadi alat-alat musik tradisional pada masa itu. Gambus, rebana, ya banyak lagi, kecapi dan lain sebagainya. Tapi dalam hal-hal kedukaan juga mereka punya tradisi. Mereka punya kebiasaan menurut budaya daerah mereka. Contoh misalnya kalau orang-orang Israel itu, kalau berduka mereka harus menutup atau memberikan tudung kepada kepala mereka sebagai tanda kedukaan. Itu harus mereka pakai. Lalu mereka taruh abu di atasnya. Itu tanda sebagai seorang yang sedang berkabung atau berduka. Itu ada dalam kitab Ester pasal yang keempat. Nah, ini menjadi kebiasaan-kebiasaan. Ini menjadi budaya. Ini menjadi tradisi. Saya percaya di kita juga ada. Misalnya tradisi Tionghoa. Itu kalau yang belum mengenal Tuhan atau bukan Kristen, itu saya pernah lihat di Bekasi. Itu ada satu rumah duka di mana mereka sedang mengadakan upacara kedukaan akan memakamkan sanak keluarganya. Itu ada seorang seperti pendetanya di sana. Mereka melakukan acara tradisi. Itu. Mereka menggunakan pakaian putih. Itu. Nah, kalau orang Batak, tradisinya kalau ada kematian itu pakai pakaian hitam. Gitu. Tapi kalau orang Chinese saya lihat pakai pakaian putih. Ini budaya. Ya tak? Ini kebiasaan. Gitu. Ini upacara-upacara adat. Nah, yang kedua, unsur yang kedua adalah dalam kebudayaan itu terdapat sistem teknologi dan peralatan. Contoh misalnya gini, ada di mana tradisi-tradisi membajak sawah, itu ada yang menggunakan sapi, ada yang menggunakan kerbau, ada yang menggunakan kuda. Itu. Nah, kalau di Nusa Tenggara Barat, di Bima itu banyak yang menggunakan kuda. Kalau di daerah kami, di daerah Sumatera Utara, itu ada beberapa bagian itu memang menggunakan kerbau. Mereka jarang, walaupun di sana ada sapi, tapi mereka nggak pergunakan sapi. Karena menurut mereka tenaga sapi nggak begitu kuat dibandingkan kerbau. Tapi di beberapa daerah, contoh saya pernah ke Jawa Tengah, ke daerah Jogja juga, itu membajak sawah menggunakan sapi. Dan bentuk bajaknya pun berbeda-beda. Nah itu. Kemudian ada
cangkul, yang biasa kita lihat cangkul itu. Waktu saya ada di daerah Kalimantan, itu cangkulnya itu gagangnya itu panjang sekali. Tapi berbeda dengan cangkul orang Sunda. Orang Jawa Barat punya cangkul, gagangnya pendek, nggak panjang itu. Lalu cangkulnya sendiri yang terbuat dari logam itu kalau di Jawa Barat dia agak lebar gitu, agak lebar. Nah, berbeda dengan yang di Kalimantan, malah memanjang dia itu. Karena mereka membutuhkan tancapan yang lebih dalam. Itu sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan mereka. Nah, kalau di kita menggembalakan domba, itu paling pakai kayak kayu panjang gitu. Kalau orang menggembalakan kambing gitu di daerah-daerah paling pakai itu. Nanti dipukul gitu ya, atau menggembalakan kerbau ya. Nah, kalau di Israel pada zaman Daud itu gembala itu harus punya tongkat. Coba kita perhatikan gambar-gambar kristik atau ya kayak spanduk atau gambar-gambar di gereja-gereja begitu. Kalau Tuhan Yesus yang menggambarkan dia adalah gembala yang baik, dia pasti bawa tongkat. Nah, itu kebiasaan, itu tradisi, itu budaya dari suku Israel pada masa itu. Dan gembala-gembala di sana selalu kalau mereka akan menggembalakan kambing dombanya, mereka membawa gada. Itu. Mereka membawa gada. Ini dua alat yang tidak boleh ketinggalan. Ya. Nah, kemudian ada juga disebut dengan teknologi dalam pembuatan alat-alat perang gitu. Nah, minggu lalu kita bicara bahwa sifat budaya adalah dinamis, ada perkembangan, ada kemajuan. Nah, disinilah ada perkembangan dari pembuatan persenjataan, alat-alat perang dan lain sebagainya. Nah, itu sebabnya sama dalam membuat perkakas-perkakas juga, alat-alat dapur dan lain sebagainya. Gitu. Ada di sana suatu perkembangan kemajuan. Nah, yang ketiga itu ada juga disebut dengan sistem organisasi masyarakat. Apa itu? Tentang peraturan dan ketentuan. Kita mengenalnya sekarang tentang norma, ya, etika dalam kemasyarakatan. Setiap daerah punya, setiap keluarga juga punya. Setiap lingkungan masyarakat juga punya tentang etika dan norma-norma yang harus dipatuhi. Sekalipun peraturan itu tidak tertulis dalam undang-undang. Itu. Contoh, misalnya mana ada peraturan kalau pacaran lewat jam 10 malam harus dihukum, nggak ada. Tetapi normanya pacaran itu ya lewat jam 10 ya udah nggak bener. Itu. Makanya jadi kalau kalian mau pacaran, ingat batas-batas waktunya. Itu. Dan ingat juga tempatnya di mana. Jangan kebablasan nantinya. Ya. Nah, kemudian hal yang lain juga tentang kepemimpinan, cara pemilihan dan lain sebagainya dari seorang pemimpin di sebuah daerah. Itu punya budaya-budaya tersendiri. Baik, 3 item ini kita pelajari dalam part yang pertama. Kita akan lanjutkan nanti dalam part yang kedua.